Oke, assalamualaikum Ibu Dilara. Waalaikumsalam Bu Yuni. Mohon izin nih ya, mohon minta waktunya. Ini saya ada keperluan untuk mengambil data penelitian nih. Penelitian saya ini berjudul implementasi kepemimpinan sekolah dalam meningkatkan standar animasi studi kelas 2 SMP negeri. Jadi saya dalam perumusan masalah itu memasukkan 5 subpokok dasar masalah. Yang 5 ini tentang perencanaan dari standar pengolahan itu ya, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan atau evaluasi, dan yang terakhir itu faktor pendukung dan penghambat. Jadi saya mohon waktunya Ibu terpilih di sebagai bagian dari penelitian saya. Dalam hal ini Ibu sebagai wakil kepala sekolah di bidang tim kurikulum ya. Jadi nanti kita mengalir aja Bu ya, nanti apa-apa informasi yang saya butuhkan berkaitan dengan kurikulum, itu apa tentang perencanaan atau hal-hal yang lainnya, saya minta bahasanya informasi yang Ibu ketahui. Kita mulai aja ya Bu ya. Untuk yang pertama ini mendeskripsikan perencanaan, bagian perencanaan dalam penyusunan kurikulum ya. Nah, untuk yang pertama ini indikatornya penyusunan program. Jadi fokus informasi yang saya gali ini tentang peran kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan program dalam bidang kurikulum atau akademik. Menurut pandangan Ibu selama ini ya, bagaimana sih peran kepala sekolah? Dalam hal ini Pak Jaya Mangku Desa ini membantu Ibu dalam merencanakan program kurikulum pembelajaran di sekolah ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Yuni atas kesempatan yang diberikan dalam pertemuan ini. Semoga informasi yang saya berikan mewakili tim kurikulum bisa bermanfaat untuk keperluan tesis Bu Yuni. Terkait pertanyaan Bu Yuni, apa sih peran kepala sekolah dalam penyusunan program kurikulum? Tentu perannya sangat penting. Beliau dibantu oleh tim kurikulum dalam penyusunan kurikulum program-programnya. Saya bagian dari tim kurikulum. Kami di awal tahun itu ada ditunjuk ada beberapa orang yang menjadi tim pengembang kurikulum. Di tim itu diambil dari koordinator tiap mata pelajaran. Di setiap awal tahun pembelajaran? Iya, di setiap awal tahun pembelajaran. Nah, dari itu ketika sudah terkumpul, kepala sekolah membentuk itu dalam suatu SK supaya SK tim supaya kinerja itu terarah. Nah, di tahun ajaran baru itu tim ini bekerja membentuk program kurikulum itu untuk 1 tahun ke depan. Selain itu juga untuk memaksimalkan, biasanya kami juga ada membuka peluang guru-guru lain juga untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk workshop. Ya, itu diadakan setiap awal tahun. Ya, awal tahun ajaran baru itu kami mengadakan itu. Oke, jadi dalam hal ini perencanaan itu memang pasti sudah ada turut andil kepala sekolah. Memang harus otomatis. Memang harus. Merupakan perintah dari kepala sekolah. Tadi Ibu sudah menyebutkan keterlibatan tim kurikulum nih ya, bentuk kerjasamanya terhadap kepala sekolah nih. Tadi Ibu menyebutkan koordinator mapel, kemudian yang terlibat ya penyusunan program. Terus menurut Ibu nih, bagaimana itu proses pengkoordinasiannya ketika tim itu sudah terbentuk? Apa yang dilakukan pada saat perencanaan? Yang dikerjakan oleh tim itu tentu saja ada pembagian tugas yang tupoksinya kita serahkan pada tiap-tiap koordinator itu. Misalkan di tim 1 yang terdiri dari koordinator mapel, bahasa Indonesia dan IPA misalnya, untuk membuat program yang ini, seperti misalnya program visi misi itu mesti kita tinjau kembali tiap tahunnya. Lalu diselaraskan dengan kurikulum yang terbaru yang berlaku. Dan
perkembangan zaman, teknologi, perkembangan siswa, Oke. hasil belajar siswa itu perlu kita Tinjau. seimbangkan dan linear lah ya, Linear. kalau terbaru lah ya. Jadi tiap peran itu ada, tiap mata itu diberikan perannya. Masing-masing. Oke, jadi bentuk koordinasi timnya memang untuk mengikut sertakan dalam penyusunan program pada saat seperti menentukan tim visi misi dan macam itu sudah dibagi. Nggak cuma visi misi Bu. Ya, bagian-bagian perencanaan pembelajaran, terus ada lingkungan sekolah juga, ada karakteristik dan sebagainya itu. Nah, tadi Ibu sebut ada visi misi dalam program ya. Itu memang pokoknya sekolah ya, kesesuaian dengan visi misi sekolah. Itu keterkaitan dengan program kurikulum dengan tujuan sekolah. Ibu sebagai tim kurikulum, bagaimana program kurikulum yang direncanakan itu mendukung visi dan misi sekolah yang seperti apa namanya bentuk program kurikulum yang sudah terencana itu akan mendukung visi misi yang dibentuk yang seperti apa? Visi misi sekolah dan program kurikulum itu saling berhubungan. Visi misi sekolah itu perlu terkait dengan kurikulum yang baru. Ibu pernah dengar juga kan yang sekarang kita pakai kurikulum Kemendikbudristek sekarang. Nah, jadi visi misi itu dimaksudkan berdasarkan yang DPL itu ya? Iya, itu. Ya, jadi tentang lulusan profil itu profil lulusan. Itu jadi harus diinkludkan ke dalam visi misi. Jadi diselaraskan dengan kurikulum yang memang terbaru. Oke. Jadi itu terkait dari program kurikulum yang dibentuk, visi misi dan peraturan Kemendikbudristek yang berlaku saat ini. Kemudian dalam tahap akhir perencanaan ini, setelah terbentuk tim kurikulum sudah bekerja dan bekerja sama, berkoordinasi, itu akan mengambil keputusan untuk membentuk program terbaru itu, dan itu berbasis data. Menurut Ibu, dari penggunaan hasil evaluasi pembelajaran atau perencanaannya, apakah hasil evaluasi yang berbasis data tadi itu digunakan juga dalam menentukan kebijakan kurikulum berikutnya? Iya. Menurut Ibu yang seperti apa? Jadi tiap tahun itu kan kita ada evaluasi dan itu bermanfaat untuk menentukan kebijakan berikutnya. Salah satu contohnya yang masih diterapkan oleh pemerintah sekarang, kita ada, kalau di guru-guru itu ada selinjar. Di anak-anak ANBK masuk ke rapor pendidikan dan itu bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat pembentukan perencanaan kurikulum itu terpampang dan bisa dijadikan bahan evaluasi. Dan itu biasanya program kurikulum itu disampaikan juga dalam rapat sehingga guru-guru juga tahu kalau inilah rapat kita. Kalau lihat di ruang GTK itu ada warna hijau, warna kuning, itu menandakan nilai kita. Oke. Itu tadi tim perencanaan ya Bu. Sekarang kita ke pengorganisasian, koordinasi dan pengelolaannya ya. Jadi tujuannya menganalisis bagaimana pengorganisasian dan implementasinya di sekolah. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan struktur organisasi kurikulum ya, khusus pembagian tugas bidang kurikulum, kemudian kejelasan peran, tanggung jawab, dan hubungan kerjanya. Menurut Ibu, dalam pandangan Ibu mewakili tim kurikulum ya, bagaimana peran kepala sekolah dalam mengatur pembagian tugas dalam bidang kurikulum dan pembelajaran untuk menentukan struktur organisasi khusus di bidang kurikulum tersebut? Jadi kalau di dalam bidang kurikulum itu kami ada beberapa program yang kerja yang dilaksanakan di bidang kurikulum. Dalam 1 tahun itu ada beberapa Bu, dan itu kita membutuhkan memang kepanitiaan misalnya karena tim kurikulum itu nggak bisa dia berjalan sendiri tanpa pembentukan panitia yang mendukungnya. Misal kegiatan PNBK kita butuh tenaga teknis, butuh kepanitiaan. Program semester maupun semester itu juga kita butuh kepanitiaan. Lalu workshop peningkatan mutu pendidikan guru itu juga kita membutuhkan struktur tim atau struktur kepanitiaan dalam kegiatan itu, dan masih banyak lagi Bu kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kurikulum. Jadi intinya kepala sekolah berperan dalam menentukan sebelum kegiatan itu dilakukan. Ya, biasanya kepala sekolah menunjuk
guru-guru tertentu untuk membantu tim kurikulum. Oke. Jadi untuk koordinasi antar pihak tuh pola koordinasi antara guru dan kepala sekolah menurut ibunya komunikasi antara wakil kepala sekolah dalam bidang entah itu kurikulum yang kita tahu sarklas, kemudian kesiswaan dan humas dengan guru-guru dan pelaksana belajar menurut pandangan itu sebagai tim kurikulum itu seperti apa Ya. komunikasi dan koordinasi? Komunikasi antar wakil kepala sekolah itu perlu efektif karena contoh dalam pembelajaran tidak mungkin kurikulum berjalan sendiri tanpa sarana prasarana, sehingga kita membutuhkan kerjasama koordinasi dengan wakil yang lain. Kesiswaan juga biasanya dalam kedisiplinan, nah itu kan berkaitan dengan dalam karakter siswa. pembelajaran. Oke. Jadi secara real di lapangan memang sudah pasti koordinasi Iya, harus dilakukan dan itu karena harus memang efektif. kurikulum kegiatan pembelajaran kami tidak akan bisa Ya, berjalan dengan baik tanpa peran kerjasama dengan wakil lainnya. Oke. Nah, ketika koordinasi antar pihak sudah dijalankan dengan baik, pola koordinasinya juga sudah efektif. Nah, ini lain hal dengan pendelegasian wewenang ketika kepala sekolah memiliki kepentingan misalnya kepentingan dinas luar atau apa, cara kepala sekolah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wakil bagian kurikulum di bagian akademik. Nah, ibu yang mewakili tim kurikulum dalam hal seperti apa sih kepala sekolah itu menurut pandangan ibu memberikan wewenang dalam hal ini, memberikan kepercayaan tugas khusus ya di luar itu ini kepada guru yang berada di dalam bidang kurikulum. Pendelegasiannya mungkin apa ya, istilahnya kepercayaan khusus dari kepala sekolah yang diberikan. ketika kepala sekolah misalkan dinas luar, tentu kepala sekolah mendelegasikan ke wakilnya. Jika di sana ada tim kurikulum, maka tim kurikulum yang memantau berjalannya pembelajaran. Nggak saklek di situ, ada tim kesiswaan yang memantau. Jadi kita saling berkoordinasi. Oke. Kemudian ya ini balik lagi perannya kerjasama antar bidang tadi ya, hubungan koordinatif antara bidang kurikulum dengan bidang lain. Menurut ibu apakah bagaimana kerjasama yang dilakukan antara kurikulum kesiswaan dan antara kurikulum kesiswaan dan sarpas untuk mendukung pengelolaan sekolah secara ini aja mungkin ya, tadi tidak disebutkan mungkin ini bagian kerjasamanya atau koordinasinya yang seperti apa? Contoh kerjasama antar bidang ya Bu ya, di kurikulum ada kesiswaan sarana misalkan ketika semesteran ANBK kita perlu bagian sarana prasarana untuk menyiapkan, kita perlu bagian kesiswaan untuk menjamin kedisiplinan anak. Apalagi semesteran ada yang boleh terlambat atau lagi tidak masuk kan itu berimbas pada berlangsungnya semester. Jadi memang ya kerjasama itu pasti ada di dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian ini kita ke apa ya bahasanya ke bagian selanjutnya setelah perencanaan, kemudian ke organisasi, ini ke pelaksanaannya. Jadi pergerakan dan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan standar pengelolaan ini ya. Jadi ini indikatornya tentang kita administratif. Jadi fokus informasi yang ingin saya gali itu tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dan dalam memotivasi guru ya. Nah, menurut pandangan ibu selama ini bagaimana sih Bapak kepala sekolah itu memberikan dorongan dan motivasi kepada guru agar aktif dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti apa? Banyak hal yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mendorong motivasi para guru. Misalkan melalui pesan di WA, misalkan dengan di grup ya, tentu di grup ya Bu ya. Lalu memantau jalannya pembelajaran itu kan untuk memotivasi diri juga, mungkin ada memberikan peringatan sekaligus motivasi kan dia termotivasi menegur dan sebagainya. Lalu juga kadang-kadang dia ada intens ya Bu, selalu dilakukan. Selain di chat di grup, apakah briefing juga ada. Kalau briefing itu biasanya ada hal-hal yang pengarahan, ada yang perlu disampaikan momen apa, mungkin ada momen tertentu sehingga perlu disampaikan oleh kepala sekolah itu baru ada briefing. Tapi kalau untuk setiap hari itu dipantau juga. Untuk yang kayak kegiatan kayak rapat bulanan atau tahunan itu? Kalau bulanan kami tidak ada, mungkin briefing. Tapi kalau misalnya rapat lain semesteran atau tahunan semesteran atau tahunan itu tentu ada untuk mengevaluasi rapat besarnya. Oke. Nah, kemudian ini ke pemberdayaan guru, upaya pengembangan kompetensi guru.
dalam hal ini menurut Ibu bentuk pembinaan apa pelatihan yang seperti apa yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan untuk pembelajaran? Ya, tadi sempat saya singgung di awal. Oh yang ada tadi workshop. Kami ada workshop tiap tahunan Bu. Jadi kebetulan itu sekaligus menyusun tentang kurikulum kami dibarengi. Iya, dibarengi supaya guru-guru yang lain nggak cuma tim kurikulum tuh memahami kurikulum sekolah kita seperti ini, konkretnya seperti ini. Nah selain itu juga kami melaksanakan, pasti tiap tahun kalau Ibu lihat tuh ada sesuatu yang baru ya dari apa ya, dari dunia pendidikan. Nah itu juga kami workshopkan, kami imbaskan, kita mengikuti perkembangan yang terbaru itu yang kita workshopkan. Oke, untuk meningkatkan mutu ya. Kemudian ini ke hal yang berkaitan dengan penguatan budaya kerja. Jadi iklim kolaboratif dan semangat kerja yang hubungannya dengan motivasi kerja yang tadi ya. Menurut Ibu sebagai tim kurikulum, bagaimana peran kepala sekolah dalam hal ini Pak itu menciptakan suasana kerja yang harmonis, ya harmonisasi ini dalam bidang kurikulum atau kegiatan pembelajaran seperti apa? Karena kan yang kita tahu tidak semua apa yang diharapkan oleh pemimpin dalam hal ini kepala sekolah untuk menciptakan iklim kolaboratif dan semangat kerja itu benar-benar idealnya itu benar-benar ya harmonis, pasti ada satu dua muridnya punya karakter dan sifat yang berbeda untuk mengikuti aturan atau mengikuti kebijakan yang ada gitu ya, seperti apa untuk menyelaraskan hal itu. Untuk menciptakan lingkungan yang harmoni tentu yang dilakukan kepala sekolah itu ada dari komunikasi berupa teguran, berupa dorongan, kalau dia butuh dorongan ketika dia waktunya ditegur atau dalam bentuk tadi contoh mungkin ya atau keteladanan orang pemimpin mungkin ya. Kalau kepala sekolah itu menciptakan hubungan yang harmoni dengan bawahannya dengan wakil-wakilnya, itu seperti menjalin komunikasi yang baik. Kepada guru-guru juga seperti itu, kepada siswa juga. Kalau kepala sekolah itu banyak hal yang disampaikan terkait keteladanan dan sebagainya. Ya contoh-contoh beliau dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga guru-guru itu termotivasi juga. Karena memang pimpinan itu memang dia kerjanya selain dia sebagai pimpinan, dia sebagai motivator ya, sebagai motivator. Jadi itulah yang akan dilihat oleh guru dalam mendorong iklim kolaboratif yang baik itu ya. Ini yang terakhir nih di bagian pelaksanaan. Nah balik lagi ke komunikasi efektif. Jadi arah komunikasi dan respon guru terhadap kepemimpinan. Menurut pandangan Ibu ini, bagaimana komunikasi antar kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kegiatan akademik? Yang memang tadi sudah disebutkan komunikasi yang dibentuk itu harus komunikasi efektif. Ya kan bukan berarti kepala sekolah itu ya ngobrol atau apa, intinya guru itu merasa nyaman dan dihargai di sekolah itu kepala sekolah duduk bareng. Jadi yang seperti apa menurut Ibu komunikasi yang efektif itu dalam kegiatan pelaksanaan akademik yang dibentuk polanya itu oleh kepala sekolah dan guru agar pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan baik. Kalau ini mirip yang seperti tadi ya Bu ya, seperti adanya briefing di tiap saat-saat yang kita butuhkan atau momen tertentu. Sering-sering diingatkan. Sering-sering diingatkan dalam briefing itu memang ada kesan-kesan gitu. Lalu ketika mungkin kalau dalam suatu lingkungan itu ada yang tertinggal satu dua dalam hal kepatuhan, kepala sekolah bisa memanggilnya secara personal, memberi arahan yang lebih lah pada satu dua orang, sehingga harapannya kan terjadi perbaikan. Ini kita ke pengawasan ini Bu ya, ke monitoring dan evaluasinya yang berkaitan dengan standar pengelolaan itu ya. Untuk pertanyaan pertama ini yaitu supervisi akademik. Jadi pola pelaksanaan supervisi dan pembinaan langsung oleh kepala sekolah. Nah dalam hal ini menurut Ibu selama ini Bapak Kepala Sekolah itu melakukan supervisi akademik di bidang itu yang seperti apa? Untuk kegiatan KBM yang pasti itu seperti apa?
Jadi kalau kita mengarah pada peraturan itu ada di ruang GTK Ibu. Iya. Supervisi itu diadakan setahun sekali. Oh. Setahun sekali, kalau sebelumnya setahun 2 kali Ibu ya. Iya. Jadi sejak tahun kemarin itu berubah jadi 1 tahun sekali dari Kemendikbud, sehingga kepala sekolah memang perlu melakukan supervisi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Nah, dalam melaksanakan itu kepala sekolah tentu tidak Bisa seorang bekerja diri sendiri. ya. Jadi beliau memanggil beberapa guru terutama tim kurikulum untuk Membantu beliau. ya membantu beliau dalam melakukan supervisi. Di antaranya ya seperti wakil-wakilnya untuk melakukan supervisi terhadap bapak ibu guru, yang hasilnya tentu Dilaporkan. dilaporkan kepada kepala sekolah. Jadi memang ada program dari kurikulum tiap tahun yang sekarang sudah terbaru di GTK itu berkaitan dengan supervisi ya. Ya, di Tiap ruang tahun. GTK. Ruang GTK, bukan info GTK ya. Jadi kita ingatnya info GTK. Oke, kemudian ini Bu, monitoring program kurikulum nih, mekanisme pemantauan kegiatan belajar mereka. Menurut Ibu nih, bagaimana proses pemantauan terhadap pelaksanaan program kurikulum itu dilakukan? Ini mungkin secara global aja. Kalau kurikulum itu kan banyak kegiatannya seperti yang kita sebutkan. Iya. Ada kegiatan tentu akademik. kepala sekolah dibantu oleh tim dan panitia. Dari kegiatan itu tentu ada laporan, dan laporan itu diserahkan pada kepala sekolah. Jadi itu panitia tersebut ya, yang panitia diberikan tersebut tugas tentu untuk melaporkan hasil dari kegiatan-kegiatan kurikulum. Jadi langsung ya. Jadi monitoring program kurikulumnya itu bisa terlihat dari hasil laporan yang ada. Ya. Nah, kemudian evaluasi atau asesmen hasil belajar nih Bu ya. Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Menurut Ibu bagaimana hasil evaluasi kurikulum atau hasil belajar yang dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa dalam hal ini itu digunakan untuk perbaikan program sekolah yang berikutnya. Itu yang seperti apa? Memang dasarnya dari rapor pendidikan yang ada, asesmen seperti AMDK atau yang seperti apa, atau tes formatif itu bentuknya yang seperti apa evaluasi? Ya. Terkait pertanyaannya tadi menanyakan hasil belajar siswa ya. Kalau hasil belajar siswa itu kami ada leger nilai di yang dilaporkan oleh wali kelas ya. Wali kelas melaporkan leger nilai di tiap semesternya, dan itu dilaporkan kepala sekolah. Itu juga menjadi evaluasi bagi kepala sekolah. Nilai-nilai siswa, dan itu kita bisa tahu nilai rata tertinggi di tiap pelajaran, dan itu menjadi evaluasi bagi kepala sekolah untuk menentukan tindakan berikutnya atau kebijakan berikutnya. Nah, Ibu tadi juga sempat menyinggung ruang GTK itu juga ya sama, atau pendidikan juga berperan juga untuk menentukan kebijakan. Kayak seperti tahun ajaran baru ini kita juga akan melaksanakan supervisi nanti, dan itu menentukan indikatornya juga lewat rapor pendidikan. Itu di sekolah kami alhamdulillah udah ada merahnya. Ada beberapa indikator, hijau dan kuningnya ada 3, hijau banyak. Nah, yang kuning tadi itu kan berdasarkan rapor pendidikan. Itu bisa dijadikan bahan kepala sekolah untuk melakukan supervisi akan diperbaiki. Akan diperbaiki. Jadi memang itu saling jadi semua itu mendukung kepala sekolah untuk melakukan kebijakan berikutnya. Evaluasi. Ini yang terakhir ini tentang akuntabilitas dan pelaporan ya tadi ya. Berkaitan dengan sistem pelaporan dan evaluasi kepala sekolah nih. Nah, menurut Ibu bagaimana laporan hasil kegiatan bidang kurikulum disampaikan dan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah? Terus kan laporan sudah dapat tadi itu sempat menyinggung bahwa setiap kegiatan kurikulum itu banyak itu program dan itu ada panitia tertentu, dan oleh si panitia tersebut melaporkan hasil kegiatan tersebut dan sudah diterima laporan sebagai bahan evaluasi. Kemudian setelah diterima laporan itu dalam hal ini kepala sekolah kan menindaklanjuti. Ya seperti apa menurut Ibu? Jadi tindak lanjut dari kepala sekolah itu ada beberapa. Biasanya ada yang tindak lanjutnya diserahkan ke dinas. Seperti kemarin dinas meminta nilai murni, kepala sekolah menindaklanjuti ke sana. Ada juga kepala sekolah menindaklanjuti dalam bentuk misalnya perbaikan metode pembelajaran oleh guru. Nah, itu nanti masuknya ke ruang GTK. Guru tersebut di metode ini harus memperbaiki. Tadi
tadi saya bilang ada 3 untuk menunjang proses pembelajaran agar nilai tersebut ya. Jadi kalau mau pada pembelajaran diperbaiki kan harapannya meningkatkan ketuntasan belajar. hasil evaluasi belajar itu gitu meningkat dengan sebelumnya. Kemudian ini yang terakhir dari ini masuk pokok yang saya acara ini karena kita faktor pendukung dan penghambat ya dalam mengakomodasikan standar pengelolaan ya. Jadi mengidentifikasi faktor. Nah, yang pertama ini faktor pendukung yang bagian dalam jadi internal dalam sekolah ya, dari dukungan guru, staf dan fasilitas yang ada. Menurut Ibu faktor apa saja di bidang kurikulum yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sekolah? Faktor apa saja itu ada beberapa ya Ibu, dari gurunya, guru harus berkompeten dalam melakukan pembelajaran sudah pasti. Dari sarana prasarana juga harus memadai, harus nyaman bagi siswa. Lalu dari siswa juga kedisiplinan perlu ditingkatkan. Kita ada di kelas, siswa belum datang juga tidak ada pembelajaran seperti itu. Iya, jadi memang saling. Ya, saling. Jadi pendukung internal itu antara guru, staf, fasilitas dan siswa itu saling terkait ya. Kemudian ke eksternal nih, pihak luar nih, apakah ada hubungannya dengan komite atau dukungan orang tua atau dinas pendidikan ya seperti apa? Itu seyogyanya memang kita memerlukan dukungan dari luar. Dari dinas itu saya lihat beliau ada hadir ketika kita workshop, memantau juga evaluasi hasil belajar kita, monitoring juga dalam kegiatan LMBK semesteran itu beliau dari dinas juga memonitoring sebagai bentuk dukungan. Lalu kami juga ada komite ibu, walaupun belum efektif, tapi ya ada komite tuh ada di sekolah. Kalau untuk orang tua nggak seperti apa dukungannya? Dukungan orang tua terhadap sekolah. Ya, biasanya kami memanggil orang tua itu ketika ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Misalnya terkait kehadiran, karakter siswa di sekolah. Berarti itu nanti hubungannya ke bimbingan konseling ya. Ya. Biasanya kami memanggilnya ketika memang ada momen diperlukan untuk siswa tersebut. Oke. Nah, faktor pendukung sudah. Sekarang kita ke bagian hambatan. Sudah pasti setiap pelaksanaan program pasti ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakannya. Menurut Ibu, kendala apa yang paling sering dihadapi khususnya dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum tiap ini? Yang paling sering ya istilahnya dijadikan kendala yang ini itu lagi. Kalau sebagai tim kurikulum memperhatikan kegiatan pembelajaran, tentu yang menjadi kendala itu ketika ketidakhadiran guru. Kalau guru tidak hadir berarti siswa tidak ada yang membersamai, tidak ada yang memberi pembelajaran, mengontrol dan sebagainya. Jadi menurut Ibu kehadiran guru itu sangat penting ya. Ketika guru tidak hadir otomatis ya terjadi gangguan atau kendala yang dihadapi oleh kegiatan karena memang yang dihadapi kita adalah manusia ya. Kemudian ketika hambatan itu dihadapi ini kaitannya dengan pertanyaan terakhir ya. Kita Ibu sebagai tim kurikulum menghadapi kendala yang menurut Ibu itu sering dihadapi yaitu ketidakhadiran guru. Solusi yang Ibu ketahui nih bagaimana kepala sekolah memberikan solusi untuk menghadapi kendala strateginya seperti apa ketika guru ini banyak atau sering tidak hadirnya seperti apa? Yang kami ketahui ya Ibu, walaupun ini wewenang kepala sekolah. Jadi yang kami ketahui itu biasanya kepala sekolah menegur. Jadi ada teguran lisan maupun tertulis. Ketika teguran lisan itu tidak bisa memperbaiki, maka biasanya dipanggil secara personal. Ada. Jadi strategi kepala sekolah itu yang pertama halus dulu ya, ditegur secara komunikasi yang umum itu ya. Umum, karena memang itu tugasnya seorang kepala sekolah. Kemudian setelah itu tidak diindahkan, tidak ada perbaikan, panggil secara personal. Ada tidak sampai ke teguran secara tertulis? Ibu pernah tahu sejauh ini? Karena itu personal, biasanya kepala sekolah tidak menyampaikan itu. Oke, jadi intinya solusi tetap dihadirkan dan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai pemimpin sekolah ini. Oke, terima kasih Bu. Ini
beberapa informasi yang sudah saya dapat dari beberapa pokok pertanyaan yang saya minta tentang perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai monitoring dan hambatan pendukung itu. Jadi secara garis besar saya dapat menyimpulkan, jadi sekolah tempat ibu bertugas ini, ibu sebagai tim kurikulum, dari beberapa jadi kesimpulannya adalah bahwa koordinasi, kemudian komunikasi penting antara kepala sekolah, guru, staf atau stakeholder yang ada itu dari para wakil guru siswa itu memang penting adanya untuk membentuk iklim yang harmonis di sekolah. Jadi dari apa yang sudah ibu sampaikan sejauh ini menurut saya sekolah ini ya SMP Negeri 1 Klaten sudah pada level yang memang manajemennya sudah cukup baik. Jadi mungkin ke depannya harapannya sebagai tim kurikulum kan pasti akan selalu bertahap itu akan melakukan proses menuju yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Dulara atas waktunya. Jadi informasi yang diberikan cukup sangat membantu saya untuk mengambil kesimpulan tentang bagaimana implementasi standar pengolahan dilaksanakan di sini. Terima kasih waktunya. Jadi mohon doanya semoga apa yang saya lakukan ini kedepannya bisa bermanfaat untuk sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.